Bismillah, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again, it's English time. Nah, sekarang kita di bagian section 7, section 7 atau sesi ke-7, your turn. Ini ada titik 2, reading. Your turn ini berarti bagianmu. Jadi untuk di section 7 ini, your turn ini bagian dari assessment. Kalian akan dinilai sesuai dengan instruksi yang ada di sini. Nah, kalau yang ingin dinilai itu adalah reading, berarti anak-anakku akan dilihat bagaimana cara membaca dalam bahasa Inggris. Seberapa bisa pengucapannya, seberapa cepat, dan seberapa baik dan benar mengucapkannya, ya. Ini masih di unit 2, unit 2 going to parade, ya. Nah, sekarang kita di bagian A, read Monita's blog below and answer the questions. Nah, jadi diminta untuk membaca blognya Monita yang ada di bawah ini, dan kemudian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bacaan yang kita baca. Nah, ayo kita baca bersama-sama, mudah-mudahan latihan membacanya bisa lebih fasih ketika diminta di sekolah, ya. Kita baca sama-sama, ya. A school parade, ya, berarti sebuah parade atau sebuah pawai di sekolah. Kita baca dulu ya, kemudian kita cari tahu artinya. Hi readers, how did you celebrate? How did you celebrate your Independence Day? I celebrated it by joining a school parade. We had so much fun before and during the parade. Let me tell you how it went. In the beginning, we prepare our costumes. Every class had to choose one student to dress as an Indonesian hero. I was chosen as the class representative. I dressed as Cut Nyak-Dien. Other students wore red and white clothes. After I dressed up, I went around the school with all the students. During the parade, we sang the Hari Merdeka song. There was a marching band following us. Suddenly, it started to rain. We ran back to our classroom. Finally, after the rain stopped, we gathered back at the schoolyard. The headmaster announced the winner of the best costume. A student from the other class won. He dressed up as Tuanku Imam Bonjol. The school parade was fun and made us remember our national heroes. I was so proud. I couldn't wait to join this again next year. Nah, jadi kalau membaca ini memang perlu latihan, terus-menerus dilatih membaca dalam bahasa Inggris, teks bahasa Inggris. Kita coba artikan. Hi readers, ini blognya Monica ya. Hai pembaca semua ya, semua yang membaca ini, makanya ditambahkan S. Bagaimana perayaan hari kemerdekaanmu? Saya merayakannya. Saya ikut merayakan school parade di sekolah saya. Kami sangat senang sebelum dan selama mengikuti parade. Mari saya ceritakan bagaimana kejadian dari parade ini. Yang pertama-tama, kami mempersiapkan kostum kami. Setiap kelas memilih satu siswa untuk menggunakan pakaian Indonesian Hero atau pahlawan Indonesia. I was chosen as the class representative. Saya memilih untuk menjadi representatif. Jadi dia terpilih menjadi menggunakan pakaian pahlawan Indonesia. Ya, jadi dia sebagai contohnya ya. Saya menggunakan baju Cut Nyak-Dien ya. Other student wore red and white clothes. Berarti student yang lain yang bukan representatif di kelasnya itu, ia hanya menggunakan baju merah dan putih, disesuaikan dengan bendera Indonesia, ya. Setelah saya bermake up atau setelah saya menggunakan pakaian Cut Nyak-Dien,
saya berkeliling di sekolah, ya, di sekitar sekolah bersama dengan semua siswa-siswi. Selama parade kami menyanyikan Hari Merdeka. Ada lagu Hari Merdeka, ya ini lagu nasional. There was a marching band, ada marching band yang mengikuti kami, tapi tiba-tiba hujannya turun. Kami langsung lari kembali ke ruangan kelas masing-masing. Setelah itu, ya, finally, ya, akhirnya setelah hujan berhenti, kami kembali ke kelas melakukan parade di lapangan dan kepala sekolah mengumumkan siapakah pemenang dari kostum terbaik. Salah seorang siswa dari kelas lain yang memenangkan pertandingan kostum parade ini. Ia menggunakan pakaian Tuanku Imam Bonjol. The school parade was fun. Parade school sangat menyenangkan atau festival parade sangat menyenangkan dan membuat kami mengingat pahlawan-pahlawan kami, pahlawan nasional kami. Saya sangat bangga, saya tidak bisa lagi menunggu untuk ikut kembali parade school di tahun depan. Nah, saking menyenangkannya ya. Jadi ini Monica menceritakan pengalamannya mengikuti sebuah parade school di sekolahnya, ya. Sayangnya hujan turun di pertengahan kegiatan, kemudian akhirnya setelah selesai hujan mereka dikumpulkan di lapangan untuk dibacakan siapa pemenang kostum terbaik, ya. Ayo kita jawab pertanyaannya. Answer the following question based on the text. Ayo jawab semua pertanyaan yang ada di teks ini. Jadi jawabannya ada di teks, bisa saja tersurat atau tersirat. Number 1. How did Monita celebrate her Independence Day? Bagaimana Monita merayakan hari kemerdekaannya? Nah, dia merayakannya dengan mengikuti he join, ya. Kita jawab di sini. She join, ya. She join a school parade. Oke. Kemudian yang kedua, what did Monita do before the parade? Apa yang Monita lakukan sebelum mengikuti parade? Jadi, kalau di bacaan itu mereka, she prepare her costume. Ya, jadi dipersiapkan dulu kostumnya, kemudian ikut berlomba. Kemudian, number 3. Kita lihat pertanyaannya dulu ya. Why did they run back to their class in the middle of the parade? Mengapa mereka lari kembali ke kelasnya di pertengahan parade? Nah, jawabannya adalah because of the rain. Iya, karena hujan turun ya. Nomor 4. Who won the best costume in the parade? Who won the best costume in the parade? Siapa yang memenangkan kostum terbaik di paradenya Monica? Ya. Jadi jawabannya adalah bukan Monica ya. A student from another school. Another school. Another class ya, bukan school ya, karena lombanya ini hanya satu sekolah per kelas. Oke, next number 5. Mari kita lihat pertanyaan nomor 5. Why did Monita not wear red and white clothes? Ya, mengapa Monita tidak menggunakan baju merah dan putih? Pakaian merah putih. Ya, karena dia sebagai representatif di kelasnya dan ia menggunakan pakaian Cut Nyadin. Ya, jadi jawabannya di sini because, boleh ditambahkan she is as a class representative, atau kita langsung jawab because she
wear ini bentuk kedua ya. A should-nya din kostum. Oke. Nah, kemudian nomor 6, number 6. Kita baca dulu. Can you identify the time connective in the text? Highlight them. Bisakah kita mengidentifikasi waktu-waktu yang terkoneksi pada bacaannya? Nah, kalau dilihat dari bacaannya yang waktu-waktunya itu ada kata in the beginning, after, and finally, ya. Berarti ini adalah time connective-nya, ya. Nah, ayo kita jawab nomor 6 di sini. Time connective-nya itu yang pertama in the beginning, dimulai ya. In the beginning. Kemudian ada kata after I dress up. Kemudian yang terakhir finally, ya. Nah, kenapa dress up ikut? Karena di sini lihat ya, in the beginning ada koma, after I dress, after, jadi jangan jawab after saja. Karena after I dress up ini setelah I dress up belum ada koma di sini, kemudian ini finally baru ada koma ya. Oke. Lanjut, masih adakah pertanyaan? Ya, ini berada di halaman 51. Pertanyaan terakhir, in a costume competition, what are the possible criteria for scoring the contestant? Explain your reason. Nah, jadi dalam sebuah kompetisi parade kostum, kira-kira apa kriteria yang bisa memenangkan atau yang memberikan scoring pada setiap kontestan? Berikan alasanmu. Nah, jadi yang pernah mengikuti parade kostum di sekolahnya bisa mungkin disebutkan apa-apa kriteria-kriteria tertentu untuk memenangkan, possible criteria for scoring the contestant. Jadi kalau ibu sendiri jawabannya ibu pakai bahasa Indonesia dulu, kemudian nanti digunakan dalam bahasa Inggris, ibu tulis di sini ya. Kesesuaian sama tema. Jadi kalau temanya tentang national hero ya pakaiannya disesuaikan ya. Kemudian menarik pakaiannya, menarik perhatian, full color, kemudian unik kostumnya, kemudian keindahan kostumnya dilihat ya. Nah, tergantung dari creativity anak-anakku atau creativity sekolah masing-masing ya. Sebenarnya untuk possible kriteria ini ditentukan oleh panitia lomba masing-masing. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu jawabannya. Kita coba jawab ya. Kita jawab di sini saja number 7. Creativity-nya dulu. Creativity. Apakah itu kostumnya dibuat dengan sangat kreatif ya? The costume made creatively. Kemudian colorfully, kemudian show your personality. Ini meskipun menggunakan pakaian national hero misalnya, namun tetap menunjukkan personalitimu yang terbaik ya. Kemudian yang kedua, originality. The costume stand out ya. Jadi benar-benar memperlihatkan keaslian dari tema yang diangkat from the rest. Kemudian
Yang terakhir, effort. Effort ini usahanya kalian selama parade ya. Kostumnya seberapa besar usahanya anak-anakku menyelesaikan kostum tersebut atau menggunakan kostum tersebut tanpa merasa terganggu menggunakannya ya. Kostum take time and effort. Kemudian interesting and uniquely. Inilah kriteria tertentu. Inilah kriteria tertentu ya, kriteria yang mungkin bisa dijadikan referensi atau mungkin bisa ditambahkan ya. Jadi ada 3, creativity, originality, and effort. Oke. Nah, anak-anakku, saya rasa sudah cukup sekian ya. Semoga bermanfaat jawabannya, semoga bisa membantu di pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.